116 meters in close. Di awal film kita diperlihatkan kepada pertemuan seorang sersan marinir bernama Stephen dengan mantan sniper Amerika Serikat bernama Simon, yang mana pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama mereka setelah pensiun dari dunia militer. Di sana Simon mengungkapkan kekecewaannya kepada Stephen atas percobaan pembunuhan kepada dirinya, di mana Stephen menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari sang kolonel. Namun di tengah obrolan itu, ternyata Simon diam-diam telah mempersiapkan sniper canggih berbasis remote control dan langsung membidik ke arah Stephen sehingga singkat cerita, kemudian film berpindah ke sebuah hamparan gurun di mana kita diperlihatkan kepada seorang penembak jitu bernama Brandon. Tak sendirian, Brandon ditemani rekan satu timnya yaitu Sena, Reyes, dan juga Bobby. Di mana misi mereka kali ini adalah melindungi rombongan pengungsi Suriah dari serangan pemberontak. Yang ketika sedang mengawasi para pengungsi itulah muncul pasukan pemberontak yang akan menyerang ke arah mereka. Namun dikarenakan posisi Brandon terhalang oleh para pengungsi, ia pun memerintahkan Reyes yang posisinya mendukung melakukan tembakan, tetapi ya, akibat tembakan Reyes meleset, para pemberontak pun mengetahui keberadaan mereka sehingga di sana terjadilah peperangan sengit yang tidak dapat terhindarkan. Dan ketika baku tembak itulah Bobby harus tewas terkena serangan musuh. Sehingga Brandon yang melihat timnya terdesak pun langsung mengeluarkan skill snipernya dan berhasil membunuh puluhan musuh yang lari kocar-kacir meninggalkan padang gurun tersebut. Large rock, 700. Guy with the AK. Range is long gone. Setelah misi itu selesai, Brandon dan timnya pulang kembali ke markas militer di mana mereka disambut oleh seorang mayor bernama Bidwell. Yang meskipun telah kehilangan Bobby pada misi yang telah mereka jalani, Bidwell tetap memberikan selamat kepada mereka atas keberhasilan misi yang telah memukul mundur para pemberontak dari wilayah Suriah. Congratulations. You're a sniper. Namun tidak lama kemudian Brandon mulai belak-belakan mengajukan pengunduran diri dikarenakan ia yang selama ini terus terjun ke medan peperangan sebagai seorang sniper. Akan tetapi Bidwell memberikan kata-kata motivasi di mana Brandon yang sedari lahir telah ditakdirkan hidup menjadi seorang sniper handal akan terus berada di medan peperangan. Namun di sana Brandon sudah bulat dengan keputusannya yaitu berhenti menjadi seorang sniper. I want out, Major. I'm done. You can't just quit! You're a natural, kid. Selesai dengan itu, Brandon terlihat memandangi foto ayahnya yaitu Thomas Bickett yang lenyap seolah ditelan bumi pasca peristiwa penyerangan di saat ia bertugas menjalankan misi pengintaian di negara Italia. Dan untuk melepaskan rindunya kepada sang ayah, Brandon memutuskan berjogging di pinggir pantai. Kemudian film berpindah ke suatu tempat di kota Yunani dengan diperlihatkan Mayor Bidwell yang sedang bertemu dengan sang kolonel. Di mana pertemuan tersebut membahas tentang peristiwa penembakan kepada Sersan Stephen yang tewas di awal film tadi. Di sana terungkap jika Simon alias mantan pasukan mereka juga telah membunuh beberapa perwira militer Amerika yang salah satunya adalah Thomas Bickett, sang sniper legendaris. Maka dari itu sang kolonel meminta kepada Bidwell agar segera membentuk tim pasukan khusus untuk mengatasi permasalahan
kesalahan tersebut. Shot required an adjustment for extreme wind. Di tengah-tengah obrolan itulah terungkaplah sebuah fakta jika alasan Simon melakukan pembunuhan kepada para perwira yaitu dikarenakan ingin balas dendam kepada militer Amerika serta kepada teman-temannya yang telah menjebak dan sempat akan membunuh dirinya. Sehingga Simon kini berubah menjadi seorang pembunuh bayaran dan memburu para perwira Amerika. Maka dari itu, sang kolonel mulai memerintahkan semua anggota militernya untuk membunuh si Simon. This is all the intel we have. Kembali kepada Brandon, ia terlihat sedang bersantai dengan Sena di sebuah bar. Di sana Brandon curhat tentang keputusannya pensiun dari anggota militer. Yang meskipun Brandon ahli dalam menembak, ternyata ia memiliki masa lalu kelam dan sering teringat akan mantan pasukannya yang tewas dibantai saat melakukan misi di negara Kongo. Sehingga akibat kejadian itu, Brandon yang masih menyimpan trauma setelah kehilangan pasukannya pun memilih pensiun dari dunia militer. Miss killing me by less than an inch. Hey, Beckett. Bersamaan dengan itu, Resi yang masih tidak terima karena dianggap sebagai penyebab tewasnya Bobby pun langsung nyerenteng meluapkan semua emosinya dengan menantang Brandon baku hantam saat itu juga. You really want to do this? Oh, yeah. Di keesokan harinya, terlihat Bidwell menemui Brandon dan menjelaskan sebuah fakta mengejutkan tentang peristiwa penyerangan Simon kepada para perwira militer yang salah satunya kepada ayah Brandon yaitu Thomas Beckett. Dan kemungkinan Brandon adalah salah satu orang yang akan menjadi target incaran Simon selanjutnya. Maka dari itu, Bidwell tidak akan membawa Brandon di misi pemburuan Simon dan memintanya untuk tetap berada di markas militer. The Colonel says so. I hope you don't sneak off the base. Yes, Major. Namun Brandon yang tidak terima akan kematian sang ayah malah tidak peduli dengan perkataan Mayor Bidwell. Yang pada saat pasukan khusus mulai beranjak pergi menjalankan misi, di sana Brandon diam-diam mulai menyelinap pergi mengikuti mereka dengan melewati jalur yang berbeda. Di mana ia akan mencari si koplok Simon untuk balas dendam atas kematian sang ayah. Singkat cerita, akhirnya tibalah Brandon di sebuah pelabuhan kecil di dekat pemukiman desa. Di saat yang sama, terlihat Bidwell serta pasukan khususnya juga tiba di sebuah pos militer Suriah dan kedatangan mereka langsung mendapatkan sambutan dari seorang perwira militer yang kita panggil saja Pak Mayor. Sehingga tanpa membuang waktu, Pak Mayor mulai memberikan arahan tentang misi mereka yang selain membunuh Simon, pasukan khusus juga harus waspada kepada kelompok kartel yang berkuasa di daerah tersebut. Silhouette, watch your angles and stay out of the fatal funnel. Di sana, Pak Mayor menjelaskan bahwa Simon telah memasok senjata ilegal serta barang-barang haram kepada kelompok kartel. Maka dari itu, selain menangkap Simon, misi mereka selanjutnya adalah mengintai dan menyerang kelompok kartel yang akan bertransaksi senjata ilegal di dekat desa Baida. We leave zero signature. Thank you. Di sisi lain, terlihat Brandon baru saja tiba di salah satu pedesaan Suriah. Namun ketika akan berbaur dengan warga desa, tiba-tiba datang petugas keamanan dan memintanya untuk memperlihatkan kartu identitas. Sehingga Brandon yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas pun terpaksa harus mengajar mereka saat itu juga. Di tempat lain, kemudian film berpindah kepada pasukan khusus yang dipimpin Mayor Bidwell sudah sampai di lokasi transaksi. Di mana Sena dan satu orang pengintai bernama Scar mulai bersiap ancang-ancang mencari posisi dengan bersembunyi di balik rujuk eri. Sementara Brandon yang baru selesai baku hantam lantas pergi menuju lokasi dan berharap jika Simon akan muncul pada waktu yang tepat. Dan tidak lama kemudian datang kelompok kartel yang hendak melakukan transaksi narkoba dengan si pembeli. Di saat itulah Pak Mayor mulai mempersiapkan strategi di mana ia dan pasukannya akan bergerak menangkap para kartel dengan Mayor Bidwell serta pasukan khusus yang akan membantunya dari jarak jauh. Di mana Pak Mayor membagi para prajurit menjadi dua kelompok. Namun di tengah-tengah pengintaian tersebut, tiba-tiba
Ya, dikarenakan kerasnya radio dari salah satu prajurit membuat tempat persembunyian mereka malah ketahuan oleh pimpinan kartel. Sehingga pertempuran pun tidak dapat terhindarkan lagi di mana pihak musuh ternyata telah mempersiapkan regu penembak jitu sehingga satu persatu pasukan Pak Mayor harus tumbang akibat serangan tersebut. Bahkan Sekar yang fokus mengintai jalannya pertempuran pun tewas terkena tembakan sniper musuh. Dengan cepat, Mayor Bidwell langsung menyerang balik dan berhasil menembak 2 orang sniper sekaligus. Di sisi lain, Brandon yang diam-diam ikut dalam pertempuran pun membantu rekan-rekannya dengan membunuh puluhan para musuh. Di mana awalnya Mayor Bidwell mengira jika tembakan tersebut berasal dari tembakan Sena hingga akhirnya ia sadar jika Brandon telah ikut dalam pertempuran. Sehingga si pimpinan kartel yang kewalahan pun meminta kepada sisa anak buahnya untuk kabur meninggalkan lokasi tersebut. Tepat ketika malam hari tiba, terlihat para pasukan masih di lokasi menunggu kemunculan si Simon di mana Pak Mayor langsung meledakkan truk narkoba untuk memancing Simon keluar dari tempat persembunyiannya. Namun di saat Pak Mayor akan menghampiri Sena dan Mayor Bidwell, tiba-tiba... Ya, sebuah tembakan sniper langsung menembus tepat ke arah tubuhnya di mana tembakan tersebut dilakukan oleh sniper misterius yang tak lain adalah si Simon yang sedari tadi telah memantau jalannya pertempuran sehingga Brandon yang berada di posisinya pun bergegas mencari tempat persembunyian Simon yang setelah mencari dengan teropong snipernya ia berhasil menemukan tempat persembunyian Simon dan langsung melepaskan tembakan. Rookie mistake, Jude. Akibat terhalang oleh gelapnya malam, beberapa tembakan malah tidak tepat ke arah sasaran yang memicu terjadinya adu skill menembak antara kedua sniper. Di mana dari adu skill itulah Simon mendapatkan posisi untuk melepaskan tembakan kepada Brandon, tetapi... Sleep tight, kid. Ya, bau Simon pun harus tertembak yang entah dari mana asal tembakan itu. Namun Simon pun langsung melarikan diri bersamaan dengan Brandon yang lari mengejarnya. Di waktu yang bersamaan, Mayor Bidwell dan pasukannya kedatangan sosok sniper hantu yang ternyata adalah Thomas Beckett. Di mana Mayor Bidwell sempat keheranan karena kita semua tahu jika Thomas sudah dinyatakan tewas oleh si Simon. Di mana Thomas sendiri menjelaskan jika ia hanya berpura-pura tewas dan sengaja memalsukan kematian dikarenakan ingin pensiun dari segala peperangan. Namun setelah beliau mendengar anaknya menjadi target pembunuhan, ia memilih kembali menjadi sniper demi menyelamatkan Brandon dari si koplok Simon. Playing to keep Brandon alive. That's my mission. And to kill Simpson. Dan berhubung Thomas memiliki tujuan yang sama, maka dari itu Bidwell langsung mengajaknya bergabung dengan membagi tugas kepada pasukan. Di mana Thomas akan berperan melanjutkan misi pemburuan kepada Simon. Sementara Mayor Bidwell dan Sena akan pergi menyelidiki tempat persembunyian kelompok kartel. Are we playing on the same team? Tepat ketika pagi harinya, terlihat Sena tiba di sebuah bangunan yang dicurigai sebagai sarang kelompok kartel hingga di sana ia mulai perlahan-lahan bergerak ke arah gedung tersebut. Dan benar saja muncul sosok sniper wanita yang menyerang Sena dengan sebuah tembakan. Namun beruntung Sena dapat berhasil mengatasi ancaman tersebut. Sementara di sisi lain yang dengan semua kekuatannya, Brandon berhasil menemukan Simon di mana Simon sendiri sudah dalam posisi pasrah menunggu kematian untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun ketika Brandon akan membalas kematian ayahnya, tiba-tiba... Namun naas, Brandon harus terpojok di dalam pertarungan tersebut sehingga Simon pun berhasil menumbangkan Brandon saat itu juga.
Don't you hate that? Di sisi lain, Bidwell berhasil mengejar si pimpinan kartel di mana ia langsung mengajar dan mengancam agar si pimpinan membocorkan informasi terkait penyelundupan narkoba serta dalang dibalik keterlibatan Simon dengan kelompok mereka. Namun di sana si pimpinan yang Hirasulu pun tak mau memberikan informasi sehingga Bidwell yang emosi pun langsung membunuhnya saat itu juga. Kembali kepada Brandon, ternyata Simon sengaja tidak langsung membunuhnya di mana ia sudah menghilang entah kemana. Di waktu yang bersamaan, Brandon dikejutkan dengan kedatangan sang ayah yaitu Thomas Beckett yang setelah bertahun-tahun menghilang entah kemana, namun pada akhirnya Brandon dapat bertemu lagi dengan sang ayah tercinta. Hello, son. Selesai dengan itu, mereka pun kembali berkumpul membahas tentang Simon yang kemungkinan besar akan menjadikan sang kolonel sebagai target terakhirnya. Sehingga untuk itu mereka harus segera pergi menuju kantor sang kolonel yang berada di negara Yunani karena Simon pasti telah kabur ke arah sana untuk membunuh sang kolonel yang sedang tidak dalam penjagaan. He was gunning for you and the colonel. Sounds like a trap to me. In Greece? Reese? I'm good. Oh, it's the first time. Di saat dalam perjalanan itulah, Senna berhasil menemukan cara untuk melacak serta meretas sistem otomatis pada sniper yang dimiliki oleh Simon. Di mana sniper tersebut menggunakan kendali remote control dari jarak A kejauhan. remote control firing platform with a cell tuned location of his firing platform. Di keesokan harinya, terlihat Mayor Bidwell dan pasukannya sedang melakukan persiapan di mana Thomas memanfaatkan momen ini untuk mewariskan senapan legendnya. Yang mana senapan tersebut adalah senapan yang menjadi saksi bisu ketika menjalankan misi di medan peperangan. Dan Thomas berharap agar nantinya Brandon dapat menjaga senapan tersebut. You hold my weapon. Singkat cerita, setibanya di Yunani, Thomas mulai menghubungi sang kolonel dengan mengajaknya bertemu di villa pribadinya. Di mana Thomas akan membuat sebuah trik jebakan agar Simon keluar dari tempat persembunyiannya sementara Brandon dan teman-temannya terlihat sudah berada di posisi mereka dan mulai fokus memantau kemunculan si Simon. Setelah Thomas dan sang kolonel bertemu, di sana Thomas mulai menanyakan tentang alasan pengkhianatan Simon yang sudah bertindak di luar kendali. Di mana Thomas curiga jika di masa lalu kolonel telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap si Simon. Sehingga akibat percobaan pembunuhan itu, Simon muncul untuk balas dendam serta membunuh mantan rekan-rekannya. Then tell me what's happening. What's happening? Di sana sang kolonel menjawab jika Simon adalah sosok prajurit sadis yang beralih profesi sebagai pembunuh bayaran serta bekerja sama dengan para kartel. Sehingga ia mulai mengirim pasukan khusus guna menghentikan aksi kejahatannya. Namun di saat akan melanjutkan obrolan, tiba-tiba... Ya, tembakan sniper langsung melesat ke arah sang kolonel serta dua petugas keamanan yang berhasil dilumpuhkan. Di mana hal tersebut seketika memancing tembakan balasan dari Mayor Bidwell. Namun sayang tembakan Bidwell meleset dengan Simon yang berhasil kabur dari posisinya. Sehingga Reese yang dekat dengan Simon pun langsung mengejarnya. Namun di saat pengejaran itulah rupanya Reese telah digiring menuju ke arah jebakan sehingga... Iya, di mana Reese harus terpojok dengan Brandon yang berhasil menodong Simon dari kejauhan. Namun bukannya menyerah, Simon justru melakukan hal tak terduga yaitu... Dengan cepat, Simon segera mengaktifkan alat sniper otomatis yang dikendalikan dari ponselnya. Namun beruntung tembakan tersebut meleset akibat serangan dari Bidwell yang membuat Simon tak leluasa. Yang di waktu bersamaan, Senna mulai melacak sinyal pada sistem sniper otomatis Simon dan berhasil meretasnya. Sementara untuk Simon sendiri, ia pun harus kehabisan peluru sehingga Brandon pun langsung menyerang Simon saat itu juga.
Cossack now! Get the fuck up. Namun pada akhirnya Simon dapat berhasil membuat Brandon terdesak untuk yang sekian kalinya. Sehingga di sana Brandon dipaksa untuk mengakui ketangguhan Simon dibandingkan dirinya. Namun ketika Simon akan membunuh Brandon, tiba-tiba iya, Thomas langsung melepaskan tembakan dan berhasil membuat buntung tangan kirinya. Disusul dengan tembakan kedua yang tepat ke arah babatoknya. When the king is full of rage, I throw all my regrets out at the sky. Singkat cerita, kemudian film berpindah kepada Brandon yang berhasil menyelesaikan misinya hingga tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari sang kolonel di mana sang kolonel yang bangga akan keberhasilan misi pun mulai memberikan cuti libur kepada Brandon dan juga teman-temannya. Take some time, get some rest. Thank you, sir. Dan dengan begitu, film pun tamat.